Ya, walaupun memang pada saat itu ekonomi saya sedang nggak baik-baik aja, tapi bukan itu yang menjadi atau yang memicu untuk saya dan ibunya anak-anak berpisah. Ini memang yang sorry kita mampu untuk bisa membayar. Ya, untuk per bulannya kan lumayan besar. Oke. Anak-anak sendiri gimana ngomongin atau kondisi ayahnya yang mungkin saat ini? Ya, puji Tuhan sih anak-anak bisa mengerti semua. Ya, ya dikasih tahu seperti ini, ya mereka bisa menerima gitu loh. Mau apa lagi katanya, ini jalanin aja gitu. Ya saya bersyukur aja punya anak-anak yang bisa memahami dan bisa menerima keadaan orang tuanya yang memang lagi kayak ekonominya lagi nggak baik, itu aja. Mungkin semana atau saat kondisi ekonomi yang terpuruk gitu saat ini. Ya apa yang ada kayak kendaraan waktu itu 2 juga sudah dijual. Terus terakhir ya mobil terus juga rumah kan sampai ya maaf kata AC saya pun yang di kamar ya saya jual untuk makan dan untuk biaya sekolah, untuk segala macam keperluan anak. Saya mengenyampingkan atau nomor 2 kan keperluan saya lah. Yang penting anak-anak dulu. Anak-anak bisa makan, bisa dapat pendidikan yang layak, bisa sekolah. Itu aja. Apapun yang harus saya ini, ya udah saya lakuin gitu loh. Nah, anak-anak ngerti, tahu gitu. Biasanya dulu diantar jemput naik mobil, terus sekarang naik roda 2 motor, ya mereka terima, nggak masalah gitu loh. Ini pun kendaraan roda 2 ini pun sekarang yang saya pakai sebenarnya bukan punya saya. Ini milik sepupu saya yang kebetulan dia memang nggak pakai gitu. Dia ada kendaraan lain, jadi dia pinjamkan ke saya. Jadi saya rawat seperti saya punya sendiri gitu loh. Ya saya berterima kasih dengan adanya saudara-saudara yang banyak bantu. Oke, tapi di mana sih buat mengapa sendiri mungkin saat seperti itu ada yang mungkin kalau masuk nggak ada juga mungkin punya ekspansi atau mungkin punya jualan untuk Saya nggak pinter untuk usaha lain dan untuk berjualan gitu misalnya. Saya nggak pinter di situ. Saya pernah lagi punya rezeki ada, gitu saya pernah usaha juga. Tapi semuanya nggak berjalan dengan baik. Jadi ya bukannya kapok, ya ternyata sih nggak bisa gitu. kan maaf ya mungkin saat mungkin lagi sedang jaya mungkin mengalokasikan hasil Ya. misalnya banyak maupun sih tak kontrakan atau kan makanya sampai Ya saya ada usaha dengan teman juga dengan mobil second, ada juga tambak ikan, tapi semuanya tidak menghasilkan. artinya memang makanya passionnya hanya di dunia entertain. Sepertinya gitu. Oke, Bang. Kalau dengan kondisi terpuruk ini apa itu menjadi penyebab perceraian? Oh enggak. Tidak ada kan banyak orang kalau melihat selebritis itu kalau terjadi konflik di dalam rumah tangga selalu bilangnya kalau nggak ekonomi, perselingkuhan, orang ketiga. Saya tegaskan di sini sama sekali tidak. Walaupun memang pada saat itu ekonomi saya sedang nggak baik-baik aja, tapi bukan itu yang menjadi atau yang memicu untuk saya dan ibunya anak-anak berpisah. Ada satu hal yang tidak bisa saya ceritakan lah. Biar itu jadi rahasia saya sama mantan istri saya. Oke, ini kan bisa dibilang lumayan cukup lama nih dari ayah dari bunda gitu sampai 5 tahun. Akhirnya baru mau tahap gitu. Ini apa nih Bang mungkin yang selama ini mungkin gak Waktu itu saya sama istri berkomitmen bahwa ini adalah masalah kita berdua, kita harus bisa menjaga perasaan anak-anak. Nah, waktu itu kan anak-anak masih umurnya masih ya kecil aja masih 11 tahunan. Yang besar baru 14 itu loh. Nah seiring berjalannya waktu ya 5 tahun begini tanpa sengaja loh ini ya. Saya juga tidak kemudian kenapa lo setelah 5 tahun lo umbar. Enggak juga gitu loh. Saya dapat tawaran untuk podcast. Bukan yang di Melani sebenarnya kan. Sebelumnya ada podcast yang narasumbernya tuh teman-teman artis yang dulunya jaya. Artis lama lah katakan. Tiba-tiba sekarang nih seperti ditelan bumi, nggak ada, menghilang gitu loh. Kemana? Apa sih kegiatan mereka? Gimana sih kehidupannya?
tanpa sengaja akhirnya keluarlah semua itu. Nah, jadi dari situ saya sendiri juga kaget, loh jadi rame nih sampai Melani, bang mau dong bang podcast. Ya udahlah, saya bilang udah rame juga. Dan saya bicara sama ibunya anak-anak, sama anak-anak izin, biar gimana kan ini menyangkut mereka, jangan sampai mereka ini. Dan tanggapan mereka ya emang udah terjadi kok, kita udah 5 tahun nggak ada masalah, silakan aja. Yang penting jaga perasaan anak-anak, dan komunikasi saya sama ibunya anak-anak ini sangat baik. Artinya segala sesuatu, pendidikan, kasih sayang, perhatian tetap jalan walaupun kita beda tempat tinggal, itu aja. Terus anak sendiri tadi tinggal bersama. Oh, sama saya. Oh, sama. Jadi kita nggak pernah meributkan, mempermasalahkan anak ini harus di hak asuh siapa gitu. Oh, enggak lah. Kita, Simpan aja gitu. ya, ibunya sering ketemu. Saya nggak pernah membatasi. Kapanpun dia mau 1 kali 24 jam silahkan. Saya pernah harus syuting keluar kota, nginep 3-4 malam. Saya telepon ibunya anak-anak, dia nginep untuk jaga anak-anak. Nggak ada masalah untuk itu. Kita sama-sama. Untuk anak-anak kita sama-sama. Anak-anak sendiri mencoba untuk menerima semuanya. Ya amin ya, puji Tuhan mereka bisa lambat laun ya, selangkah demi selangkah ya, secara perlahan ya. Walaupun awalnya mungkin juga agak kaget karena terbiasa satu rumah apa segala macam. Pada akhirnya begitu ya, perlahan sekarang udah jauh lebih baik. Bisa dibilang situasi itu menjadi situasi yang titik terendah dari seorang Fadila selama ini. Ya bukan titik terendah ya, artinya pada tahun itu 2021 itu memang musibah itu terjadi bertubi-tubi gitu. Artinya saya 2021 bulan Juni saya berpisah dengan ibunya anak-anak. Oktober saya kehilangan orang tua, ibu dipanggil yang Maha Kuasa. Sebelum 1 hari dimakamkan, yang kecil harus masuk rumah sakit, harus diopnam. Jadi itu Terus ya di kepala tuh kayaknya, masa gua begini sih, kenapa ini ya, ini kan cobaan dari yang atas. Ya akhirnya kembali ya ke Maha Kuasa, ya banyak berdoa, banyak minta petunjuk aja, kuat-kuatin iman. apa yang membuat Anda kuat? Lihat anak-anak bisa semangat, anak-anak bisa ceria, anak-anak bisa bahagia, itu ini saya sendiri kepuasan buat saya. Artinya ya gua harus kuat gitu loh, supaya mereka juga tidak sedikit banyak tidak ada terpengaruh lah yang jelek-jelek, hal yang jelek-jelek. Saat ini artinya akhirnya udah melewati semuanya gitu, dan udah bisa diterima dengan baik sih ini. Dan kondisi terutama mungkin ekonomi apa perlahan udah membaik lagi nih. Ya walaupun belum sebaik dulu, dan ini ya puji Tuhan ya, ada aja lah rezeki itu dari mana datangnya itu. Mungkin ya lewat saya kembali lagi dapat tawaran untuk beberapa film walaupun cuma cameo, kemudian ada juga di televisi. Ya coba bangkit aja. Oke, artinya memang abang sendiri nggak putus asa gitu bang. Oh iya, nggak boleh, jangan putus asa. Ya yang pertama ya memang harus banyak berdoa, kita minta petunjuk sama yang Maha Kuasa, minta jalan keluarnya supaya kita juga kuat gitu loh, nggak terpengaruh dengan pikiran-pikiran yang jelek. Ini prinsip hidup seorang Fadila itu apa sih? Apapun keadaan saya harus berjuang untuk anak-anak. Lagi anak-anak kayak Ya, buat anak-anak, yang terpenting buat saya adalah anak-anak.